Pada video ini, kami kelompok 6 akan membahas topik atau materi yang berjudul storage. Data storage dibagi menjadi dua. Primary storage yang merupakan main storage, memori yang volatile di mana data akan hilang apabila tidak ada power yang masuk atau listriknya padam. Contoh primary storage adalah RAM. Sedangkan secondary storage merupakan external storage, secondary memory yang non-volatile, yang dapat menyimpan dalam jangka panjang dan mampu menyimpan data meskipun perangkat kehabisan daya. Keduanya merupakan bagian integral dari data storage yang menggunakan akses cepat dan efisien ke sumber daya komputer. Primary storage merupakan akses yang lebih cepat daripada secondary storage, namun tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, sedangkan secondary storage mampu menampung jutaan file seperti audio, video, dokumen, dan lain-lain dalam jangka panjang. Kita ke files. Di sini ada file konsep. File dipetakan oleh sistem operasi ke penyimpanan fisik yang biasanya non-volatile. File mewakili program dan data seperti numerik, alfanumerik, alfabet, atau biner. File juga dapat berbentuk bebas, seperti file teks dan sebagainya. Beberapa tipe atau struktur dari file, diantaranya ada text file, yang adalah ukuran karakter yang diatur ke dalam baris dan mungkin halaman. Source file adalah urutan subroutine dan fungsi yang masing-masing diatur lebih lanjut sebagai deklarasi, diikuti oleh pernyataan yang dapat dieksekusi. Ada object file, yaitu urutan byte yang diatur ke dalam blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Sedangkan executable file adalah serangkaian bagian kode yang dapat dibawa oleh loader ke dalam memori dan dieksekusi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, struktur directory yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file yang ada dalam sistem. File attributes. File memiliki atribut yang membedakan satu file dengan yang lain. Mau sekecil atau sebesar apapun satu file, pasti memiliki setidaknya satu atribut. Atribut dari file bervariasi berdasarkan sistem operasinya, tetapi biasanya terdiri dari nama, yaitu informasi untuk identifikasi dan acuan file. Disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca user atau manusia. Identifier yang merupakan tag unik, biasanya berupa angka, mengidentifikasi file di dalam sistem. Tipe adalah informasi ini diperlukan untuk sistem yang mendukung berbagai jenis file. Location, informasi mengenai pointer ke lokasi file. Size menunjukkan ukuran file dalam bytes, words, atau block. Protection, informasi untuk menentukan access control, seperti menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, mengeksekusi, dan sebagainya. Time, date, and user identification, informasi yang disimpan untuk pembuatan, modifikasi terakhir, dan penggunaan terakhir. Informasi dari file disimpan dalam struktur directory yang dimaintain dalam disk. Contohnya ada info mengenai atribut file di Windows OS. Di bagian atas kita memiliki text box yang mengidentifikasi namanya, yaitu Operating System Concept. Di bawahnya terdapat tipe, yaitu PDF, dan file ini bisa dibuka lewat Edge. Terdapat juga atribut location yang menyatakan bahwa file ini tersimpan di dalam drive C, user, Asus, download, dengan size-nya 29,6 MB. Di sini juga ada time, date, dan user identification seperti create modified, dan juga last access.
Lalu di sini juga ada protectionnya, di mana kita bisa memilih untuk hanya read only atau menyembunyikannya. Lalu di sini juga ada security. Selanjutnya untuk file operation ada beberapa contoh dari operasi file. Di antaranya create. Ada dua hal yang itu alokasikan space dan harus ada entry-nya karena file disimpan dalam direktori struktur. Kemudian write. Ada dua sistem call. Yang pertama menspesifikasikan nama file dan apa informasi yang akan diisikan di dalam. Dan untuk write, kita menggunakan pointer untuk melokasikannya. Kemudian ada next. Sistem operasi membuat sistem call yang menentukan di mana blok berikutnya di dalam memori dari sebuah file tersebut diletakkan. Di read juga, kita menggunakan pointer untuk menemukan lokasinya. Kemudian reposition. Tidak ada kaitannya dengan user dan merupakan tugas dari OS untuk melakukan atau memindahkan pointer atau pencarian. Lalu ada delete dan truncate. Untuk delete itu berarti kita menghapus file beserta informasinya. Sedangkan truncate hanya informasi yang di dalam yang dihapus, tapi filenya masih ada. Ada OpenFI. Itu mencari struktur direktori pada disk untuk file FI dan memindahkan kontennya ke memori. Kemudian close FI. Close FI memindahkan konten FI di dalam memori ke direktori struktur pada disk. Nah, untuk open kita melakukan file operation. Secara umum kita butuh searching dalam arti memanggil sistem call untuk search direktori mana yang akan kita lakukan operasinya. Kalau setiap user atau sistem ingin melakukan operasi atau modif file, maka itu akan memakan waktu. Dan kalau semua file di open, maka komputer akan melakukan search dari awal saat kita melakukan operasi. Jadi akan lama. Oleh karena itu ada namanya open close. Jadi file yang sifatnya open index itu pointernya akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel di memori yang ukurannya lebih kecil dari direktori, agar supaya menghemat waktu pencarian dan komputer tidak perlu melakukan pencarian semua file, tetapi hanya yang bertipe open saja. Bila yang dicari tidak ada dalam open, baru komputer akan mencari file yang di close di direktori. Open file. Ketika terjadi open, maka data yang harus di-maintain ialah open file table. Melacak file yang posisinya open index. Dan ada file pointer atau pointer ke lokasi read atau write terakhir per proses yang membuka file. Kemudian file open code atau counter dari beberapa kali sebuah file dibuka untuk membuang data dari table dan dari table open file ketika proses terakhir menentukannya. Kemudian disk located of the file itu berisi cache dari informasi akses data. Dan ada access right, hak akses per proses file, seperti siapa saja yang bisa mengaksesnya. Dan ada open file login.
Open file looking itu disediakan oleh OS dan juga file sistem yang bertindak sebagai pengunci. Jika sebuah program ingin menggunakan file sendiri atau secara penuh tanpa gangguan, maka ia akan melakukan pemanggilan open file looking. Jadi program itu yang menggunakannya untuk sementara waktu. Open file looking ini memediasi akses ke file. Nah, untuk mandatory dan advisory akan dijelaskan lebih detail di slide berikut. Kita ambil contoh sebuah ruangan. Di sebelah kanan ada yang sedang menggunakan ruangan, atau di sini konteksnya melakukan file looking. Di saat orang lain ingin masuk ke dalam ruangan tersebut, orang ini tidak bisa masuk dan langsung ditolak. Inilah mandatory. Sedangkan untuk advisory, saat ada orang lain ingin menggunakan file tersebut, akan ada penjaga yang akan memproses dan memberi pilihan apakah akan ditolak atau dimasukkan ke dalam antrian. Intinya, kalau mandatory, kalau ada program yang sedang mengakses suatu file dan memanggil sistem file looking ini, maka semua user yang ingin menggunakan file tersebut akan langsung ditolak atau aksesnya di-deny. Kalau advisory, bila ada program yang ingin mengakses file yang sedang dalam sistem file looking, maka nanti akan diproses dan diberi pilihan apakah akan ditolak atau dimasukkan ke dalam antrian. Next, file type. Untuk file type yang pertama ada executable. Contohnya seperti exe. Itu program yang sudah siap dijalankan di aplikasi. Next, ada object. Itu adalah bahasa mesin atau kode terkomplikasi. Contohnya OBJ. Kita sering menemukannya di handphone. OBJ atau kemudian ada source code. Itu ada kode asal atau program dari berbagai jenis bahasa seperti C, C++, Java, dan lain-lain. Kemudian ada batch. Misalkan kita mengetik ping di CMD. Kita mengetik di terminal seperti melakukan ping di CMD. Kalau command ini kita joinkan dalam sebuah file, filenya biasa bertipe batch atau .bat. Selanjutnya ada teks sampai multimedia. Yang sering kita jumpai contohnya doc atau notepad atau library lib milik Linux. Kemudian print or view. Untuk format printing atau view, print or view untuk format printing, view, lalu arsip. Arsip itu ada yang zip atau itu biasanya isinya adalah file yang kita kompres. Lalu ada multimedia. Multimedia yang berisi audio atau AVI dan MP3 dan lain-lain. Kemudian ada file struktur. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses sebuah file. Semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Nah, jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas aplikasi yang dapat dijalankan. Namun, ukuran dari sistem operasi semakin membengkak, semakin besar. Sebaliknya,
Jika semakin sedikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit pula. Dan sebuah file memiliki berbagai macam struktur. Beberapa di antaranya dapat berupa simple record struktur atau dengan garis atau dengan panjang tetap atau variabel. Kemudian kompleks struktur seperti dokumen yang diformat atau memuat file yang dapat dimuat ulang. Dan terakhir, no define struktur seperti urutan kata dan byte dan lain-lain. Di dalam sebuah metode akses ini atau akses method ada yang namanya dua proses, yaitu sequential access dan direct access, yang dimana kedua proses ini memiliki fungsi yang sama namun memiliki cara-cara penyelesaian atau proses yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di slide yang berikut. Nah, di slide yang berikut akan saya tampilkan bagaimana cara kerja dari sequential access dan random access dalam membaca dan dalam melakukan proses read and write di dalam sebuah storage. Types of file access mode. The first one is a sequential access. Second one is the random access. Let's look at sequential access first. Suppose I have a tennis ball can here, and we have 3 tennis ball, 1, 2, and 3. And now I'm going to put the balls inside the tennis can. This is the first one, second one, and the third one. So you can see we have a tennis can full of 3 tennis balls. Now I'm going to take out ball number 1 from this tennis can. So what should I do? I need to take out ball number 3 first, and then the second one, and finally the last one, ball number 1. And in the process, we call this kind of ball access mode sequential access, because we need to take out the third one, the second one, before we can take out the first one. So this tennis can, this mode of access, we call this the sequential access. We need to take out the balls one by one. Therefore, you can see that the limitation of sequential access is that the access time, the time to take out the balls, for example, the first one or even the second one, is quite long, because you need to take out them one by one. You can't just take out ball number 1 from the bottom, because it's sealed at the bottom. So the access time or the seek time is long in sequential access. And the second mode of file access is direct access. That means the tennis ball are arranged in this way. So we have 6 tennis ball here. If I want to pick out ball number 3, I just pick it out directly, and we call this direct access. There is no need to take out ball number 1 and ball number 2 in order to take out ball number 3, because you can directly access or take out the ball, because there is no limitation in the order in which I take out the balls. So it's quite simple that this is direct access. And the main advantage is that the seek time, the time needed to take out one ball, is shorter, at least much shorter than sequential access. Remember? So the tennis can, this one is a sequential access, and this one is a direct access. Nah, di sini dijelaskan di dalam video menggunakan sebuah bola tenis, dan juga satu tempat untuk menyimpan bola tenis yang berbentuk panjang dan sebuah kotak yang dibagi menjadi 6. Nah, yang menjadi perbedaan antara sequential access dan direct access ini adalah cara kerja untuk mem-read dan write sebuah
di dalam sebuah memori tersebut. Itu yang menjadi perbedaannya. Kalau sequential access, ketika kita memasukkan sebuah data di dalam situ, misalnya kita memasukkan tiga buah data. Yang masuk pertama itu yang akan dan yang masuk pertama, kedua, dan ketiga itu secara berurutan. Nah, dan jika di dalam sebuah proses komputer memerlukan sebuah data yang pertama, dia harus mengeluarkan dari yang paling atas, yaitu 3, 2, dan 1. Dan hal tersebut membuat sebuah kinerja yang cukup lama, sama seperti yang disebutkan tadi. Nah, berbeda dengan sebuah direct access. Di direct access itu hanya ada tersedia, misal di sini dijelaskan menggunakan sebuah kotak yang dibahagi menjadi 6 bagian. Nah, di dalam sebuah kotak itu misalkan ada 6 data. Nah, misalnya sebuah program di dalam komputer ini untuk mengakses storage, misalnya dia mengakses untuk file yang ketiga, dia hanya langsung mengambilnya saja tanpa harus memproses secara di mana yang paling terakhir itu masuk, dia akan menyarik satu persatu seperti sequential access. Itu yang menjadi perbedaannya. Dan seperti yang kita lihat di direct access ini cukup cepat dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama untuk memproses suatu data. Kita lanjut di slide yang berikut. Nah, untuk lebih jelasnya soal sequential access dan direct access ini sebagai berikut. Misalnya kita ingin mengakses file yang ketiga. Nah, ketika kita menggunakan sequential access, kita harus memulainya dari proses yang di sini, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Itu jika kita menggunakan sequential access. Tetapi jika kita menggunakan direct access, yaitu tentu prosesnya bahkan akan lebih cepat. Kita hanya langsung mengambil sebuah data di sini, yaitu di proses yang di nomor 3 ini. Kita hanya langsung mengambil file yang ada di nomor 3 ini. Dan yang menjadi perbedaannya adalah di sequential access kita memiliki perintah read, next, write, dan write next, and reset, dan juga rewrite. Sedangkan untuk direct access, dia itu menggunakan indexing, sehingga dia menggunakan sebuah n, yaitu sebuah relative block number, di mana relative block number itu mengizinkan sebuah operating system untuk memutuskan di mana sebuah file itu harus ditempatkan. Next di slide yang ke-20. Nah, untuk other access method, ada yang namanya index and relative files. Jadi, di dalam index file ada nama dan logical record number. Nah, di sini kan ada di dalam sebuah index file, di sini ada last name dan logical record number atau di index file. Dan beberapa contohnya di sini ada sebuah kolom yang namanya di sini last name-nya adalah Smith. Nah, ketika Smith ini dipetakan di dalam relative file, maka muncullah informasi yang dimuat di dalam file yang bernama di index file yang bernama Smith ini. Seperti muncul nama lengkapnya Smith John, kemudian pekerjaannya Social Security dan lain-lain. Sekian dari bagian saya.
Baiklah, saat ini kita masuk pada pembahasan other access method. Nah, dalam other access method ini ada index file dan juga ada relative file. Nah, di dalam index file ini ada nama dan juga logical record number. Nah, contohnya itu di sini Smith. Nah, kemudian dipetahkan di relative file, dia akan timbul informasi nama, social security, dan juga umurnya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk pada directory structure. Nah, sebenarnya apa itu directory structure? Nah, jadi directory structure ini adalah kumpulan node yang berisi informasi tentang semua file. Nah, directory structure maupun files, keduanya berada di sebuah disk yang bersifat memori jangka panjang. Nah, di sini kita memiliki sebuah gambar. Nah, di sini kita memiliki sebuah gambar di mana direktorinya 1 sampai 5. Nah, yang berada dalam satu disk. Nah, di dalam direktori ini ada file 1, file 2, hingga filenya yang ke N. Lanjut. Kita masuk pada disk structure. Nah, disk dapat dibagi menjadi partisi. Nah, partisi dikenal sebagai mini disk atau slice. Contohnya, kalau di komputer, contoh ada disk C, disk D, disk E, disk F, dan seterusnya. Nah, disk atau partisi dapat berupa file raw tanpa sistem file atau format dengan sistem file. Nah, sistem file dapat dibuat pada setiap bagian disk dan dapat digabungkan untuk membentuk struktur yang lebih besar yang dikenal sebagai volume, dan sistem file juga dapat dibuat di atasnya. Kita lanjut. Kemudian kita tiba pada pembahasan typical file system organization. Nah, jadi di sini ada contoh dari organisasi file system yang tipikal. Nah, yang di sini dia ada satu disk di mana memiliki dua partisi atau partisi A, partisi B, yang mana masing-masingnya terdapat directory dan juga file. Nah, sedangkan yang satunya itu menggunakan dua disk, yaitu disk 2 dan disk 3, tetapi disatukan dalam satu partisi, yaitu partisi C, yang mana juga memiliki directory dan juga file. Nah, tetapi secara fisikal, ini ada dua, tetapi secara logikal dia hanya satu. Berbeda dengan yang satu ini. Kita lanjut. Nah, kita masuk pada directory overview. Nah, directory dapat dilihat sebagai tabel simbol yang menerjemahkan nama file ke dalam entry directory. Nah, jika kita mengambil pandangan seperti itu, kita melihat bahwa directory itu sendiri dapat diatur dalam banyak cara. Kita ingin supaya dapat menghapus entry, kita dapat menyisipkan, kita dapat mencari, kita dapat membuat daftar semua entry dalam directory. Nah, kita coba. Nah, kita coba untuk kita mau mencari, atau yang pertama kita create. Kita membuat contoh halo. Nah, kita akan meng-create nama, contoh namanya halo.
nama filenya halo. Kemudian kita save di desktop. Nah, dia akhirnya bisa save. Nah, kemudian kita coba rename. Kita rename. Kita rename file tadi, file halo. Kita coba rename. Jadi, tes. Kita enter. Nah, bisa. Kemudian kita di sini create sudah, rename sudah, search. Kita search. Nah, kita search. Nah, di sini dia ada tes. Nah, ini dia. Kita bisa search. Ini dia. Kemudian search sudah, create sudah, kita delete. Di sini kita coba delete untuk yang file yang kita buat tadi, kita delete. Nah, dia bisa di-delete. Kemudian list a directory, kita buka cmd. Nah, di cmd ini kita klik dir. Maksudnya ketik dir. Nah, ini dia ini list direktorinya. Kemudian, nah, kita kembali ke presentasi ini. Nah, sedangkan untuk yang satu ini, yang traverse the file system, nah, di ini kita mungkin ingin mengakses setiap direktori dan setiap file dalam struktur direktori. Nah, kita sebaiknya menyimpan konten dan struktur seluruh sistem file secara berkala. Nah, teknik ini menyediakan salinan cadangan kita jika terjadi kegagalan dalam sistem kita. Nah, selain itu, jika sebuah file tidak lagi digunakan, file tersebut dapat disalin ke tipe dan ruang disk, dan file tersebut dilepaskan untuk digunakan kembali oleh file yang lain. Nah, jadi sekian untuk presentasi saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi, kalau di single level directory kita memiliki permasalahan menyangkut nama, di mana setiap nama itu harus unik karena semuanya disimpan pada satu directory saja, maka two level ini bisa memecahkan masalah tersebut. Penyelesaiannya adalah dengan membuat directory terpisah untuk setiap pengguna, yang dikenal dengan user file directory atau UFD, di mana setiap pengguna itu mempunyai UFD-nya masing-masing. Ketika pengguna melakukan login, maka master file directory atau disingkat MFD ini dipanggil. Indeks yang dimiliki oleh MFD didasarkan pada username atau account number-nya.
dan setiap entry menunjuk pada UFD pengguna tersebut. Jadi contoh di sini entry MFD user 1 menunjuk pada UFD dari user 1 juga. Begitu pula dengan user 2, entry MFD-nya user 2 menunjuk pada UFD dari user 2. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, setiap atau antar user itu bisa memiliki nama file maupun nama directory yang sama. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di dalam directory user 1 sampai user 4 terdapat nama directory yang sama khususnya A, di mana A ini ada di setiap directory user 1 maupun user 4. Hal ini diperbolehkan karena direktorinya itu sudah terpisah, sehingga tidak berada di tempat yang sama. Tapi meskipun nama direktorinya sama itu, isi dari tiap-tiap file direktori A ini berbeda, tergantung dari inputan user. Nah, nama dari file ini juga bisa sama. Contoh di user 1 direktori A, filenya kita beri nama F1. Sedangkan di user 2 direktori A, filenya kita beri nama F1. Nah, hal ini diizinkan, karena sekali lagi direktorinya itu sudah terpisah. Nah, yang kedua, kelebihan yang kedua itu, karena menggunakan path name, itu seperti username, /directory, /titik atau nama filenya. Nah, hal ini membuat pencariannya itu menjadi lebih mudah. Jadi contoh kita ingin mengakses file yang berada di dalam directory test. Contoh ini kita beri nama file 1. Maka kita mengaksesnya, kita tuliskan nama path-nya. Jadi di sini user 1 /test/f3. Untuk kekurangannya, pertama, user itu tidak dapat berbagi file dengan user lain. Dalam arti, user 1 ini tidak dapat membagi isi directory atau filenya ke user 2. Begitu pula sesama dengan user lain. Lalu yang kedua itu kekurangannya tidak scalable, yang dalam arti kita ini tidak dapat mengelompokkan jenis file yang sama ke dalam satu directory. Jadi di dalam directory hanya diizinkan untuk memiliki satu jenis file saja, tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya yang kedua ada tree structure directories. Di tree structure directory ini kita memiliki directory root atau root directory. Lalu ada directory atau biasa kita kenal user directory. Nah, setiap file dalam sistemnya itu memiliki path name yang unik, yang memudahkan pencarian. Dan tipe path dari tree structure directory ini ada dua tipe atau jenis yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk 1 bit di setiap entry directory mendefinisikan entry sebagai file yaitu 0 atau sebagai subdirectory yaitu 1. Nah, directory ini juga bersifat scalable, yang dalam arti kita bisa dengan mudah membuat atau menghapus directory dan subdirektorinya. Nah, di tree structure directory ini, setiap pengguna bisa membaca atau diizinkan untuk memiliki akses read dari root user yang lain, dari data root user yang lain. Tetapi pengguna tersebut hanya bisa aksesnya read, untuk write dan juga rewrite ataupun operasi lain itu tidak diizinkan. Nah, biasanya itu dalam penggunaannya, setiap proses dari tree structure directories ini ada yang namanya current directory. Nah, jadi contoh current directory kita itu ada di sebelah sini. Nah, current directory kita itu berisi sebagian besar file yang disorot untuk diproses. Jadi bila kita membuat sebuah referensi pada sebuah file, maka file itu akan dicari terlebih dahulu di current directory. Jika file tersebut tidak ada, maka user harus menspesifikasikan path name-nya atau menggantinya menjadi directory yang menampung file tersebut. Nah, untuk mengubah directory, kita bisa menggunakan sistem call yang disediakan untuk mengambil nama directory sebagai parameternya dan menggunakannya untuk mendefinisikan current directory-nya. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa dalam tree structure ini path-nya itu unik dan mempunyai dua jenis. Dan jenisnya itu terbagi menjadi absolute path, yang merupakan lintasan yang dimulai dari root directory. Jadi contoh kita ingin mengakses file yang berada di dalam directory first ini. Jadi untuk absolute path-nya, karena lintasannya dimulai dari root directory, maka path-nya root/pel/mail/prt atau print, lalu /first, baru kita sampai ke filenya. Sedangkan untuk relative path yang kedua, yaitu lintasan yang dimulai dari directory-nya yang saat ini, atau bisa disebut current directory. Nah, jadi kalau di sini kan current directory kita, jadi dimulai relative path-nya dari mail/prt atau print, baru /first, baru kita masuk ke dalam filenya. Jadi itu yang membedakan absolute path dan relative path. Jadi absolute path dimulai dari root directory, sedangkan relative dimulai dari current directory lintasannya.
Nah, untuk kekurangannya, directory ini tidak bisa berbagi file atau masih tidak mengizinkan usernya untuk berbagi file. Dan directory ini tidak efektif, karena apabila kita ingin mengakses file maupun directory tertentu, kita harus melalui multiple directory. Seperti tadi, kita ingin mengakses file yang berada di directory first ini, maka kita harus lewat directory mail, directory PRT, baru kita akan masuk ke dalam sini. Nah, untuk penjelasan lebihnya, kita akan menggunakan command prompt. Nah, jadi di sini ada command prompt dan di sini current directory kita berada di username-nya berada di users dan juga directory-nya ada di ASUS. Inilah current directory kita. Kalau absolute-nya itu dimulai dari disk C ini. Current directory-nya atau root-nya dimulai dari disk C ini. Nah, selanjutnya contoh kita akan membuat sebuah file di dalam subdirectory di subdirectory ASUS ini. Jadi pertama kita buka dulu directory list-nya dengan mengetikkan dir/w/p. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa terdapat file ataupun subdirectory yang berada di dalam directory dari c/user/asus ini. Selanjutnya contoh kita akan mengambil subdirectory dari desktop. Jadi kita ketikkan cd desktop. Nah, di dalam cd desktop ini kita akan melihat list directory-nya dengan kembali mengetikkan dir/w/p. Nah, di sini terdapat file juga dan juga beberapa subdirectory seperti docs. Nah, di sini contoh kita ingin menambah sebuah file dengan tipenya teks. Jadi di sini kita menggunakan format copycon. Lalu di sini nama filenya text.txt. Nah, di dalam text.txt ini contoh kita isikan hello world. Selanjutnya kita tekan Ctrl Z. Nah, maka file dari file text.txt ini berhasil dibuat. Sekarang kita coba buka dir/w/p kembali. Nah, jadi di dalam subdirectory desktop itu kita berhasil membuat sebuah file baru yaitu text.txt. Jadi cara membukanya kita ketikkan namanya. Maka akan muncul hello world seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menghapusnya, kita bisa dengan mudah mengetikkan del, lalu nama dari file yang akan kita hapus, test.txt. Nah, kita buka kembali directory list-nya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa text.txt itu berhasil kita hapus. Acyclic graph directories. Jadi, di root kita memiliki user dictionary dan ada directory bernama code yang pointing atau melakukan link ke sebuah file. Dan di sebelah dictionary ada spell dan ada directory code yang pointing ke file yang sama. Inilah yang dinamakan dengan acyclic karena kedua directory ini saling berbagi subdirectory yang sama. Begitu pula dengan list yang memiliki dua parent yaitu w dan juga word yang melakukan link ke list. Pada directory dengan struktur pohon atau tree, setiap pengguna dapat membuat directory sendiri, sehingga dalam UFD akan terdapat directory yang dibuat oleh pengguna. Dan di dalam directory tersebut dapat dibuat directory lain atau subdirectory lain. Dan begitu seterusnya. Hal ini tentu akan memudahkan pengguna dan dalam pengelompokan dan pengorganisasian berkas. Namun masalahnya yang muncul adalah ketika pengguna ingin menggunakan suatu berkas secara bersama-sama. Hal ini timbul karena sistem tidak mengizinkan seorang pengguna mengakses direktur pengguna lain. Acyclic graph directory ini merupakan grafik tanpa cycle atau siklus yang memungkinkan directory untuk berbagi subdirectory atau file yang sama meskipun berada di dua directory yang berbeda dan juga membuat pencarian menjadi lebih mudah.
Sekarang kita ambil contoh. Ada dua programmer yang sedang mengerjakan proyek bersama dan mereka ingin mengakses sebuah file. File yang terkait itu ada di store di subdirectory. Agar terpisah dari proyek lain dan file dari dua program, keduanya ingin subdirectory berada di directory mereka sendiri. Sehingga subdirectory akan dibagi kepada kedua programmer tersebut dan akan ada di dua sistem file atau lebih. Penting untuk dicatat bahwa file atau subdirectory tidak sama dengan dua file salinan. Dengan dua salinan, setiap programmer dapat melihat salinan daripada yang asli. Tetapi, jika satu programmer mengubah file yang disalin, perubahan tidak akan muncul di salinan yang lain. Dengan file atau subdirectory, hanya ada satu file yang asli. Sehingga setiap perubahan yang dibuat oleh satu orang dapat segera terlihat oleh orang lain. Dan file baru yang dibuat oleh satu orang secara otomatis akan muncul di semua subdirectory. Jadi, setiap orang yang membuat subdirectory baru, maka file tersebut akan terlihat di orang lain. General Graph Directory. Jadi, di root filenya ada user AVI, TC, dan juga Jim. Di mana user AVI dan Jim ini memiliki directory book. Kedua ini memiliki nama yang sama dan diperbolehkan karena berada di directory yang berbeda. Kedua directory book ini melakukan pointing atau link ke directory AVI. Dan directory AVI juga kembali melakukan link ke directory book melalui AVI. Inilah yang dinamakan dengan General Graph Directory. Pada General Graph Directory, sebuah directory milling pada directory yang millingnya, atau dengan kata lain, jika directory A berisi milling directory B, maka ketika directory B dibuka akan terdapat directory A. Dan itu terjadi karena ada siklus. Dan bila siklus diperbolehkan dalam directory, tentunya kita tidak ingin mencari sebuah berkas dua kali. Algoritma yang tidak baik akan menghasilkan infinity loop dan tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, perlu skema pengumpulan sampah atau berbagai collection scheme. Dan skema ini berhubungan dengan pemeriksaan seluruh sistem berkas dengan menandai tiap berkas yang dapat diakses. Kemudian mengumpulkan apapun yang tidak ditandai pada tempat yang kosong. Dan hal ini tentunya akan menghabiskan banyak waktu. Yang berikutnya adalah protection. Jadi ketika informasi disimpan ke dalam suatu sistem komputer, kita tentu ingin menjaganya agar aman dari kerusakan seperti kerusakan fisik atau reliability maupun akses yang tidak tepat atau protection. Reliability umumnya disediakan oleh duplikat salinan file di mana banyak komputer memiliki sistem program yang secara otomatis atau melalui intervensi menyalin file disk ke tape secara berkala. Jadi untuk mempertahankan salinan file jika file sistem secara tidak sengaja hancur karena beberapa hal yang tidak terduga seperti masalah dari hardware ataupun karena bug dalam software yang menyebabkan konten file hilang. Berikutnya, protection atau perlindungan dapat diberikan dengan banyak cara, dan dalam pemberian proteksi kita memerlukan yang namanya akses terkontrol, dengan cara membatasi jenis akses file yang dapat dilakukan, di mana pemberian aksesnya nanti bergantung pada beberapa faktor seperti jenis yang diminta. Jadi agar lebih terprotek dan memiliki privasi, sebaiknya pemilik atau pembuat file dapat mengendalikan apa saja yang bisa dikerjakan di dalam file dan siapa saja yang dapat bekerja menggunakan file tersebut. Berikut ini ada beberapa jenis operasi yang dapat dikendalikan, yaitu ada read untuk membaca file, write untuk menulis atau menulis ulang file, execute untuk membuat file ke dalam memori dan dijalankan,
append untuk menulis informasi baru di bagian file yang paling akhir. Lalu ada delete untuk menghapus file, kemudian list yang berisi daftar nama dan atribut dari file, dan perubahan atribut atau atribut change. Kemudian akses control. Jadi pendekatan yang paling umum untuk masalah perlindungan adalah dengan membuat akses bergantung pada identitas pengguna. Setiap pengguna pasti memerlukan jenis akses yang berbeda ke file atau direktori. Skema paling umum untuk mengimplementasikan akses yang bergantung pada identitas ini adalah dengan mengaitkan setiap file dan direktori dari access control list atau ACL. Access control list ini merupakan suatu file atau direktori berasosiasi dengan suatu username dan tipe akses. Berikut ini adalah contoh akses list dan grup di Linux. Di Linux sendiri ada 3 pengaksesan yang paling umum, yaitu read, write, dan execute. Dan ada 3 kelas klasifikasi usernya. Yang pertama adalah owner atau pengguna yang membuat file, kemudian group atau sekumpulan pengguna yang berbagi file dan membutuhkan akses serupa. Yang berikutnya adalah universe, di mana universe ini adalah semua anggota lain di dalam sistem tersebut atau yang biasa disebut dengan public. Kemudian angka 7, 6, dan 1 di sini menandakan permission yang dimiliki oleh setiap user. Sementara itu RX ini yang berarti R sebagai read, W sebagai write, dan X sebagai execute. 7 ini jika kita lihat dalam pada tabel yang ini, di sini 7 menandakan permission read plus write plus execute, di mana oktalnya 111 dengan desimal 7. Kemudian untuk 6 didapat dari read plus write, di mana oktalnya 110 dengan desimal 6. Dan untuk 1 pada universe access ini permissionnya hanyalah execute, di mana oktalnya 001 dan desimalnya 1. Kemudian contoh di sini kita diminta untuk membuat grup dengan nama yang unik. Contohnya G besar, yang dimana nantinya kita bisa menambahkan beberapa user ke dalam grup tersebut. Di sini kita juga mempunyai file atau subdirectory. Contohnya di sini adalah game. Dan di situ kita akan mendefinisikan aksesnya. Nah, untuk mendefinisikannya kita menggunakan komen chmod yang digunakan untuk mengubah izin file atau directory. Jadi untuk file game kita buka aksesnya menjadi ketiganya, yaitu owner, group, dan public atau universe. Selanjutnya kita akan mengattach atau menambahkan grup ke dalam file. Jadi kita akan menambahkan grup G ke dalam file game. Kita menggunakan komen chgroup, yaitu perintah untuk mengubah atribut untuk grup yang ditentukan oleh parameter grup. Jadi kita di sini menuliskan menjadi chgroup G plus game. Kemudian ada contoh access control list management dari Windows. Jadi di dalam grup or username ini berisi daftar user yang terdaftar dan memiliki akses. Salah satu contohnya adalah user system. Di sini tipe akses yang bisa dikendalikan oleh user system adalah full control, modify, read and execute, read only, write only, dan special permission. Jadi jika kita ingin merubah aksesnya, kita bisa menekan tombol edit dan memodifikasi permission apa yang boleh untuk user terkait. Demikian presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan dan tambahan dipersilakan. Terima kasih.